Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nadine Darmawan dari kelas B dengan NIM 2024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai penelitian. Nah, di mana di sini soalnya itu terdapat dari studi kasus 2 dengan judul bengkel. Nah, di sini sudah ada eh, pembelian di sana. Dan di mana di sini juga terdapat nama bengkelnya, lalu alamat, nomor telepon, di nomor faktur juga, tanggalnya, ada novel juga, warna, merek, klik ID, dan juga pembelian transaksinya atau tabel transaksinya. Nah, di sini nantinya akan saya menjelaskan apa itu? Menjelaskan mengidentifikasikan entitinya. Nah, titik pertama di sini ada titik bengkel, di mana titik bengkel ini merupakan kategori benda nyata ya pastinya. Karena bengkel itu merupakan sebuah tempat di mana tempat itu akan menjadi tujuan utamanya untuk studi kasus ini pada konteks ini. Dan deskripsinya itu eh, bengkel itu menyimpan data tentang bengkel. Lalu alasan dijadikan entity itu karena agar konsumen tahu lebih detail tentang pembelian yang dilakukan. Nah, seperti pada contoh di sini, ini kan udah ada struktur transaksinya ya, jadi gitu. Agar konsumsi atau eh, pelanggannya itu tahu gitu loh, terbukti. Nah, lalu di sini atributnya itu pasti ada nama bengkelnya, ID bengkelnya, alamat seperti yang tadi telah saya jelaskan, lalu telepon. Nah, telepon ini ya agar pelanggan itu gampang lah ini apa menghubungi pada pihak bengkelnya. Nah, keterangannya menyimpan informasi tentang bengkel sebagai acuan dalam transaksi dan pelayanan bagi konsumennya. Seperti ya yang ada di sini gitu. Nah, lalu di entity kedua dan atributnya, sini ada entity pelanggan. Nah, pelanggan ini merupakan kategori orang di mana menyimpan data pemilik kendaraan. Nah, pelanggan ini kan merupakan orang ya, orang tersebut itu yang punya kendaraan, yang dimana kendaraannya itu nanti akan dibawa ke bengkel, yang dimana bengkelnya itu akan perbaiki lah dengan mempunyai bengkel atau pekerja bengkel tersebut. Alasannya kenapa dijadikan entity? Karena setiap kendaraan itu memiliki pemilik yang harus dicatat. Kalau jika tidak ada pemilik ya bagaimana kendaraan itu berjalan gitu. Dan lalu, nah itu juga sebagai bukti bahwa kendaraan itu ada pemiliknya gitu. Nah, lalu atributnya di sini ada ID pelanggan, lalu nama pelanggan ya maaf, pelanggan, lalu alamat pelanggan dan telepon pelanggan. Yang dimana ID ini ya merupakan primary primary-nya. Nah, terus di secondary-nya itu adalah telepon. Oh ya, di sini juga primary ID-nya itu merupakan ID bengkelnya ya, lalu secondary-nya nah telepon bengkel. Nah ya, lalu keterangannya setiap pelanggan memiliki pemilik yang harus dicatat. Tuh. Selanjutnya ada entiti kendaraan, yang dimana entiti kendaraan ini merupakan benda nyata, lalu menyimpan data kendaraan steamer dan kendaraan mewah. Alasannya mengapa jadi entity? Itu karena kendaraan merupakan objek utama. Objek utama ini eh, yang akan menjadikan nantinya akan diperbaiki gitulah di pelanggan gitu.
di di bengkelnya merupakan objek utama. Karena dalam permasalahan bengkel ini ya, yang pasti kendaraannya lah yang diperbaiki mungkin kayak orangnya atau apanya. Ya, lalu atributnya di sini ada nomor ya atau nomor polisi, lalu ada mereknya, yang pasti ada mereknya lah sebuah kendaraan itu. Lalu ada warna ya seperti warna putih lah, hitam atau dan lain-lain. Yang penting ada tahunnya juga, tahun kendaraannya gitu sampai berapa tahun. Kalau ada nama pemilik yang dimana nama pemilik ini redundan ya dengan atributnya dan juga telepon pemilik ini redundan karena di sini sudah ada itu loh di entity pelanggan itu. Jadi keterangannya lalu kendaraan itu adalah objek pertama yang dimiliki. Tuh, objek pertama yang dimiliki sebelum dari merek, warna, nopol. Nah, sebelum dari itu. Ya, mungkin itu aja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk slide 5 akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Rafi Fatur Rahman dengan NIM 252410102071. Nah, untuk soal pertama, untuk di slide selanjutnya ini kita masih bahas soal yang tadi ya, soal pertama yaitu identifikasi entity dan atribut. Nah, jika kita lihat dari studi kasus yang tadi tentang bengkel, kita lihat di sini ini gambar ya. Kita di sini bisa ambil salah satu contohnya nih yang kita masukkan sekarang ini mekanik nama entity-nya ya. Nah, kategorinya ini kan mekanik tuh tentunya tuh orang ya. Deskripsinya ini kenapa kita harus masukin entity baru karena di entity mekanik ini mungkin kita menyimpan data mekanik yang akan bekerja di bengkel tersebut. Dan alasan dijadikan entity-nya seperti saya bilang tadi, setiap transaksi atau perbaikan ditangani oleh mekanik. Oleh karena itu kita harus masukkan di entity. Nah, selanjutnya atribut. Atributnya di sini kita sedikit saja ada ID mekanik dan nama mekaniknya. Dan keterangan ini seperti yang tadi yang alasan ini setiap transaksi atau perbaikan ditangani oleh mekanik. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya kita masih di soal yang sama yaitu identifikasi entity dan atribut. Nah, jika kita lihat lagi ini di studi kasusnya nih kan selain dari tadi ada mekanik, orangnya itu kita ada ambil yang utamanya ini yaitu fakturnya. Nah, karena faktur ini bukan kategori orang, bukan kategori benda nyata juga, kita masukkan ke kategori peristiwa. Nah, deskripsinya ini kenapa ada faktur, menyimpan di sini kita menyimpan data transaksi yang terjadi di bengkel. Nah, alasannya kenapa dijadikan entity itu karena setiap transaksi itu bagian penting dari proses bisnis bengkel dan harus didokumentasikan secara terpisah. Satu transaksi dapat diwakili dengan bon pembelian fisik. Nah, atributnya nih kita bisa lihat di sini ada yang digambar sini ada nomor faktur, ada tanggalnya dan total biayanya. Biaya. Nah, keterangannya nih seperti yang tadi, setiap transaksi ini penting untuk proses bisnis, makanya harus dicatat di faktur ini. Nah, selanjutnya kita masuk di slide selanjutnya, masih sama tuh soal pertama, identifikasi entity dan atribut. Di faktur tadi seperti yang kita bisa lihat, selain di faktur ini kan dalamnya kan ada part-partnya nih, ada apa aja ya itemnya. Makanya kita selanjutnya masukin entity item. Kategorinya ini kan
bukan orang juga, bukan peristiwa nyata, bukan apa, jadi dimasukkan ke abstrak untuk kategorinya. Dan itu deskripsinya, eh, entity ini nih menyimpan data item yang dijual, bisa berupa part atau jasa. Nah, alasannya seperti yang deskripsi tadi, ini setiap transaksi atau perbaikan memiliki item yang akan dijual. Makanya kita membutuhkan entity baru ini. Atributnya kita bisa lihat kayak contohnya di sini, ada namanya, ada ID, ada jumlah, nama tadi. Nah, ini ada, bukan, ada ID item, ada namanya, ada harga, dan ada stoknya. Nah, keterangannya ini yang identity item ini bisa termasuk kategori redundan karena akan menyebabkan duplikasi data kategori yang sama di banyak item. Nanti selanjutnya nih kita akan selesaikan nih yang di soal berikutnya untuk redundannya ini. Nah, selanjutnya slide ke-8 kita masuk ke soal baru nih, soal 2, identifikasi entity dari multi value atribut dan redundant atribut. Nah, sebelumnya ini kan ada beberapa yang multi value sama redundant, kita selesaikan di sini. Ini yang pertama nih, entity-nya nih dibuat baru, detail transaksi. Kategorinya termasuk peristiwa. Deskripsi dari entity ini menyimpan setiap item yang dijual dalam suatu transaksi. Alasannya kenapa dimasukin entity baru ini karena memisahkan multi value atribut dari daftar item dari faktur yang tadi redundant kayak multi value. Atributnya sini nih ada lumayan banyak. Contohnya nih ada ID detail transaksi, ada ID faktur, ID item, harga satuan, jumlah, dan subtotal. Untuk keterangannya sendiri menghilangkan multi value atribut dari daftar item dari faktur dan menyimpan detail setiap item transaksi yang ada di faktur ini ya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Nagamal Islam dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 252410102079. Baik, di sini untuk slide 9, di sini jelaskan tentang soal 3 tentang catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Nah, untuk slide 9 ini saya akan menjelaskan atribut yang tidak bisa langsung dimasukkan dalam entity. Contohnya adalah faktur. Nah, ini contohnya faktur. Satu faktur ini bisa berisikan banyak item, sehingga kalau langsung dijadikan atribut akan menyebabkan munculnya atribut multi value. Untuk mengatasi hal ini perlu dibuat entity baru, yaitu detail transaksi. Ini untuk detail transaksi ini agar datanya itu lebih terstruktur dan relasi antar entitas lebih jelas. Selanjutnya akan saya jelaskan ke slide 10, soal 3. Di sini jelaskan tentang catatan atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Sama ini ya. Terus yang di slide 10 ini, atribut total bayar juga tidak bisa dijadikan entity faktur. Hal ini karena total bayar bersifat redundan, karena dapat dihitung dari detail transaksi. Kalau kita simpan langsung di entity faktur akan menimbulkan redundasi data dan berpotensi inkonsistensi. Karena itu lebih baik atribut ini tidak dimasukkan ke entity. Selanjutnya ke slide 11. Di sini dijelaskan tentang soal 4 penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Nah, untuk ini, untuk bengkel digunakan nomor bengkel yang bersifat artificial sebagai primary key. Untuk yang pelanggan digunakan nomor polisi yang bersifat natural sebagai primary key. Untuk mekanik sendiri, untuk kendaraan digunakan nomor polisi yang bersifat natural sebagai primary key-nya.
Dan juga sekarang yang keempat mekanik ID. Artificialnya menggunakan artificial sebagai primary key-nya. Untuk item sendiri digunakan kode item yang natural sebagai primary key-nya. Sedangkan pada detail transaksi kita memakai kombinasi nomor faktur dan ID item. Di sini nomor faktur menjadi primary key-nya, sementara ID itemnya dijadikan secondary key. Dengan penentuan UID ini, setiap entity memiliki identitas yang unik, dapat membedakan satu data dengan data lainnya. Gitu. Untuk yang terakhir, sekarang slide ke-12. Nah, untuk slide ke-12 ini dijelaskan tentang soal 5 identifikasi relationship antar entity. Nah, entity bengkel ini dapat dikunjungi. Ini membacanya entity bengkel dapat dikunjungi. Bengkel dapat dikunjungi oleh pelanggan dan juga bengkel mempunyai mekanik. Sorry, typo. Untuk yang kedua sendiri, kendaraan dimiliki oleh pelanggan dan ditangani oleh mekanik. Pelanggan mengunjungi bengkel. Yang terus pelanggan memiliki kendaraan. Untuk kendaraan sendiri, kendaraan dimiliki pelanggan, kendaraan ditangani mekanik. Dan untuk yang keempat, faktur dimiliki item. Setelah itu faktur dimiliki detail transaksi. Terus yang kelima, yang keenam, item menjual detail transaksi. Dan yang terakhir yaitu detail transaksi memiliki faktur, dan yang kedua detail transaksi dijual item. Dengan identifikasi ini, kita bisa memahami bagaimana setiap entity saling terhubung dalam sistem, sehingga mempermudah pembuatan model basis data yang konsisten. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan modul 2 tentang studi kasus bengkel. Kali ini dengan saya Muhammad Rafif Abdul Rahman dengan NIM 25 24 10 10 20 71. Nah, next. Nah, kali ini kita akan membahas tentang studi kasus bengkel. Kali ini kita akan membahas tentang 5 hal, yaitu pertama relationship, kedua optionality, ketiga cardinality, keempat entity relationship diagram atau ERD, dan 5 cara membaca ERD. Nah, next. Pertama, relationship. Relationship dalam sistem basis data adalah kumpulan titik data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya di antara titik tersebut. Nah, model relationship mengatur data ke dalam tabel dengan setiap baris mewakili setiap catatan dan setiap kolom terdiri dari atribut yang berisi nilai. Nah, struktur basis data tabular ini mempermudah membangun hubungan di antara titik-titik data sehingga informasi dapat diakses dengan berbagai cara yang berbeda tanpa harus mengatur ulang data itu sendiri. Next. Nah, kali ini kita akan membahas soal yang pertama, yaitu memberi nama relationship. Nah, yang pertama ini ada bengkel dipunyai oleh mekanik. Selanjutnya ini ada pelanggan memiliki kendaraan. Selanjutnya kendaraan dimiliki oleh pelanggan. Selanjutnya mekanik mempunyai bengkel. Selanjutnya mekanik menangani faktur. Selanjutnya ada faktur ditangani oleh mekanik. Selanjutnya ada faktur dimiliki item. Selanjutnya ada faktur memiliki detail transaksi.
Nah, kemudian ada item memiliki faktur dan ada item dijual di detail transaksi. Nah, yang terakhir ini ada detail transaksi terdapat di faktur dan detail transaksi menjual ini item. Next selanjutnya ya, itu soal pertama ya. Kita akan lanjut ke soal kedua yaitu tentang optionality. Nah, optionality dalam sistem basis data mengatur apakah setiap kemunculan entity dalam relationship itu bersifat wajib atau tidak wajib. Next. Nah, kita kali ini akan membahas tentang ya soal dua optionality. Nah, yang pertama ini ada bengkel dan mekanik. Di bengkel ini nih untuk pada bagian bengkel tidak wajib ya karena ketika bengkel baru dibuka bengkel tuh belum memiliki mekanik. Nah, sedangkan untuk mekanik sendiri itu wajib karena setiap mekanik tuh harus memiliki tempat kerja yaitu bengkel. Nah, yang kedua ini ada pelanggan dan kendaraan. Nah, untuk pelanggan sendiri ini tidak wajib ya, karena data pelanggan itu dapat dimasukkan terlebih dahulu sebelum adanya kendaraan. Nah, untuk kendaraan sendiri ini wajib, karena setiap kendaraan harus memiliki pemilik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Adi Darmawan dengan NIM 0024 ya dari kelas B dari kelompok 13. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya yang sebelum telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Rafid mengenai studi kasus bengkel juga. Nah, saya itu melanjutkan dari slide 7. Nah, di mana slide 7 ini membahas soal yang kedua yaitu optional optionality, di mana ini peneliti itu merupakan dalam sistem basis data tuh mengatur apakah setiap kemunculan entity dapat relationship bersifat wajib tidaknya gitu. Nah, di sini di entity pelanggan dan entity faktur itu maaf. Nah, di pelanggan yaitu bersifat tidak wajib. Mengapa? Karena pelanggan itu bisa tidak punya atau tidak punya faktur ya, punya faktur atau belum pernah transaksi gitu. Jadi pelanggan itu bisa tidak punya faktur karena ya tidak mau ke bengkel. Jika kalau mau ke bengkel itu harus ada fakturnya gitu. Jadi sifatnya itu tidak wajib kan. Nah, lalu di faktur itu sifatnya wajib. Kenapa? Satu faktur wajib milik tepat satu pelanggan. Jadi faktur itu harus ada pelanggannya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada kendaraan dengan faktur ya, yang dimana kendaraan ini sifatnya juga tidak wajib kayak yang tadi, kayak pelanggan yang tadi, karena kendaraan itu bisa terdaftar tapi belum diservis gitu. Ya sama halnya kayak yang tadi lah, tidak wajib itu. Nah, fakturnya itu wajib. Setiap faktur pasti memiliki kendaraan yang akan diurus. Jadi sifatnya itu wajib. Nah, lalu ada entity dengan faktur. Eh, entity mekanik dengan faktur. Nah, entity mekanik ini sebenarnya tidak wajib karena mekanik baru mungkin saja belum mengurus faktur. Dengan belum mengurus faktur ini berarti sama halnya dengan tidak pergi ke bengkel gitu. Nah, lalu ya faktur ini sama saja ya, sifatnya itu wajib
optionality-nya itu wajib juga karena setiap faktor itu pasti ditangani oleh mekanik. Nah, selanjutnya ini ada faktor dan detail transaksi. Nah, di sini faktornya itu tidak wajib karena ketika memasukkan data faktur, data detail transaksi tidak diperlukan. Nah, di detail transaksi itu sifatnya wajib karena detail transaksi itu berisi detail dari faktur, wajib ada fakturnya gitu. Jadinya di detail transaksi ini ada fakturnya. Di fakturnya tidak diperlukan detail transaksi itu. Nah, lalu di item dan detail transaksi ya. Jadi item sendiri itu sifatnya tidak wajib karena item yang baru dimasukkan bisa jadi belum pernah dijual gitu. Bisa jadi juga dijual ya. Karena sifatnya tidak wajib itu bisa dijual maupun tidak dijual gitu dalam konteks yang item. Dan lalu di detail transaksinya itu bersifat wajib karena setiap pembelian pasti melibatkan item yang akan dipakai. Selanjutnya di sini ada permasalahan ketiga. Soal ketiga yaitu cardinality. Cardinality sendiri merupakan di dalam sistem basis data itu data yang mengatur berapa banyak instance dalam suatu entitas dapat berhubungan dengan suatu instance dalam entitas lain. Nah, cardinality sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada one to many, many to many. One sendiri itu sifatnya hanya satu, sedangkan many itu bisa lebih dari satu, dua maupun banyak. Nah, baik selanjutnya ini adalah contoh dari cardinality-nya. Nah, yang pertama itu hubungan antara bengkel dan mekanik. Jadi, cardinality dari bengkel dan mekanik itu one to many, yang dimana one itu di sisi bengkel dan many itu di sisi mekanik. Alasannya itu kenapa? Karena di setiap bengkel itu harus menyertakan primary UID dari mekanik. Bahasanya agak rumit ya. Maksudnya itu adalah bengkel ini kan merupakan anggapannya itu merupakan objek utama lah dari pada objek si mekanik ini. Maksudnya adalah bengkel inilah yang akan bisa memberikan beberapa primary UID pada mekanik. Oleh karena itu, mekanik ini bisa lebih banyak itu bisa banyak itu daripada si bengkel ini. Karena bengkel itu adalah objek yang memberikan pada objek yang berhubungan itu memberikan primary UID maksudnya. Jadi si mekanik ini merupakan many-nya gitu. Maksud simpelnya itu adalah satu bengkel itu bisa memiliki banyak mekanik, tetapi satu mekanik itu hanya bekerja di satu bengkel itu. Itu di contoh selanjutnya itu ada hubungan antara pelanggan dengan kendaraan ya, yaitu one to many. Penjelasannya sama aja kayak yang tadi. Eh, Satu pelanggan itu bisa memiliki banyak kendaraan, tapi satu kendaraan hanya memiliki oleh satu pelanggan itu. Lalu ada kendaraan dan faktur. Untuk many, one di sisi kendaraan dan many di sisi faktur. Itu sama aja ya. Satu kendaraan itu bisa memiliki banyak faktur, tetapi faktur hanya bisa dimiliki oleh satu kendaraan. Begitu juga dengan mekanik dan faktur, sama aja ini. Ini juga sama pelanggan faktur yang dimana one adalah many-nya.
yang dimana pelanggan ada lawannya dan faktor itu adalah many-nya. Sama aja sih, sama semua. Ya, sama-sama. Mungkin bisa di next dengan teman saya itu di soal keempat. Jadi dilanjutkan dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gamal Islam dengan NIM 252410102079. Jadi saya akan membahas tentang soal 4, yaitu entity relationship diagram. Yang pertama yaitu yang akan saya jelaskan yaitu yang U ini, yang dengan simbol U ini berarti secondary atau ID unik, yang berarti ID unik. Yang kedua ini ada pagar ini, yaitu pagar itu primary. Nah untuk garisnya ini sendiri, kalau misalnya tidak putus-putus itu berarti wajib. Nah dan jika putus-putus ini berarti tidak wajib. Yang untuk yang ini, yang kayak cakar ayam ini, itu kayak bermacam-macam, jadi ada banyak gitu. Nah lanjut ke slide 16, membaca entity relationship diagram, bahasa natural untuk menjelaskan relationship dalam ERD. Nah untuk slide 17, membaca entity relationship diagram. Nah ini membacanya bengkel dan mekanik. Kalau bengkel itu setiap bengkel bisa mempekerjakan satu atau beberapa mekanik. Nah yang mekanik ini kebalikannya, setiap mekanik harus bekerja di satu dan hanya satu bengkel. Kalau misalnya satu dan hanya satu itu berarti one to one. Kalau misalnya saya bengkel mengerjakan satu atau beberapa itu berarti one to many. Nah ini sama halnya kayak yang pelanggan dan kendaraan. Nah langsung ke slide 18. Ini sebenarnya sama aja, jadi faktur dan detail transaksi. Kalau faktur ini setiap faktur bisa dalam satu atau beberapa detail transaksi. Nah ini bisa dilihat dari sini, faktur sama detail transaksi. Nah ini, jadi kan ini faktur ada banyak, jadi beberapa faktur bisa setiap faktur bisa dalam satu atau beberapa detail transaksi. Sama halnya kayak slide 19 ini, kendaraan dan faktur. Setiap kendaraan bisa diperbaiki dalam satu atau beberapa faktur. Sebaliknya lagi, setiap faktur harus memperbaiki satu dan hanya satu kendaraan. Yang terakhir juga sama, mekanik dan faktur. Setiap mekanik bisa menangani dalam satu atau beberapa faktur. Kebalikannya, setiap faktur harus ditangani satu dan hanya satu mekanik. Dan baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.